Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Priscilla Palumpun dengan NIM 122370143 dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi minggu kedua dari mata kuliah Pengantar Estimasi Sumber Daya yang diampu oleh Bapak Rahmat Fadilah STMT. Nah, dalam minggu kedua ini ditegaskan kembali pengertian estimasi secara umum. Jadi, estimasi secara umum itu merupakan perkiraan terhadap sesuatu hal yang belum bisa kita pastikan. Nah, estimasi ini dilakukan yang tak lain dan tak bukan juga memiliki tujuan di mana dia itu untuk menghitung suatu volume. Nah, pada mind planning terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu terdapat kedalaman dan karakter dari overburden-nya. Lalu yang kedua terdapat luas dari mineralisasinya. Lalu yang ketiga itu ada sifat tepi dari marginnya, apakah dia bergerigi, berliku-liku, atau lurus, atau lain sebagainya. Lalu yang terakhir terdapat juga karakter dari biji atau orennya. Nah, dalam pengantar estimasi sumber daya ini dijelaskan juga bahwa suatu sumber daya dikatakan berhasil jika telah melalui pertimbangan, yang mana terdapat faktor penambangannya, pengolahan atau pemurnian, ekonomi, pemasaran, hukum, hingga lingkungan sosial dan pemerintahan. Nah, untuk mendapatkan suatu sumber daya pastinya akan dilakukan pemboran. Nah, dalam penambangan ini terdapat beberapa jenis pemboran. Yang pertama ada pemboran non-coring atau open hole, yang dimana pemboran ini memiliki kecepatan yang tinggi, biayanya rendah, dan juga akurasinya rendah. Tetapi harus dilengkapi dengan geophysical logging. Nah, kalau yang kedua terdapat pemboran touch coring, di mana pemboran ini memiliki kecepatan yang tinggi sampai sedang, biayanya pun tinggi hingga sedang, lalu akurasinya cukup baik, dan dalam pemboran ini sebaiknya juga dilengkapi dengan geophysical logging. Nah, lalu jenis yang ketiga itu terdapat pemboran full coring, di mana pemboran ini memiliki kecepatan yang rendah, tapi biayanya tinggi dan akurasinya pun tinggi. Nah, dalam pemboran ini akan lebih baik jika juga dilengkapi dengan geophysical logging. Setelah kita melakukan pemboran, pastinya kita mendapatkan data pemborannya. Nah, data hasil pemboran itu apa aja sih? Jadi data hasil pemboran itu dia meliputi koordinat titik bor, elevasi titik bornya. Terus jika dia dilakukan pemborannya miring, dia juga ada sudut kemiringan dari pemborannya. Lalu ada total kedalaman dan juga data logbor yang menunjukkan kedalaman serta deskripsi dari ketebalan batu bara atau batuan lainnya. Nah, mungkin sekian aja penjelasan minggu kedua mengenai mata kuliah pengantar estimasi sumber daya yang saya jelaskan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.